Kuasa hukum dari terpidana Pak Coki, kemudian tadi dari keluarga almarhumah Vina yang mendapatkan informasi bahwa Peggy yang ditangkap oleh pihak kepolisian bukanlah Peggy yang menjadi DPO, karena itu ternyata merupakan salah satu putra dari kenalan dari Pak Coki, juga merupakan advokat di Cirebon yang juga memang tinggal di Bandung dan dilaporkan oleh ibu kosnya karena memiliki nama yang sama. Apa sosoknya? Oh, ini kenal nggak sama sosok Peggy Peron ini? Kenal sih, nggak terlalu, cuma tahu aja. Anaknya baik sih, jarang bergaul ya, atau berkumpul-kumpul sama teman-teman tuh, soalnya dia tuh kerjanya tuh merantau terus, pulang sekali seminggu paling lama, terus pergi lagi gitu. Langsung saja dikonfirmasi, apakah benar ada yang bernama Peggy Setiawan di desa ini? Ya, alhamdulillah tidak ada namanya. Oke, akhirnya ditangkap juga nih pelaku pembunuhan Vina setelah 8 tahun senyap dan juga 8 tahun bersembunyi. Dia otak pembunuhan dari Vina, kasus yang lagi viral di media. Atau ini timbul lagi spekulasi dari masyarakat, benarkah salah tangkap orang lagi? Ini waktu kejadian 2016 tuh setahu saya tuh dia tuh udah nggak di sini ya nggak? Hari Rabu 22 Mei 2024 tadi kami itu bersama-sama kita melaksanakan salah satu prosedur di dalam proses penyidikan, yaitu prosedur penggeledahan. Ini Polda Jabar telah mengumumkan bahwa telah menemukan dan menangkap salah satu dari 3 DPO yang merupakan tersangka dari pembunuhan Vina, namun beredar dan diduga adanya salah tangkap dari salah satu DPO tersebut. Berikut cuplikannya. Semalam kami telah berhasil menangkap satu terduga pelaku yang sudah kami DPO sejak perlu saya jelaskan terkait sejak semalam kami telah berhasil menangkap satu terduga pelaku yang sudah kami DPO sejak 2016. Ya, untuk pelaku ini awalnya di DPO kami kenal dengan nama saudara Peggy alias Peron. Saat ini kami ketahui identitasnya bernama Peggy Setiawan. Kasus pembunuhan. Kuasa hukum dari terpidana Pak Coki, kemudian tadi dari keluarga almarhumah Vina yang mendapatkan informasi bahwa Peggy yang ditangkap oleh pihak kepolisian bukanlah Peggy yang menjadi DPO, karena itu ternyata merupakan salah satu putra dari kenalan dari Pak Coki, juga merupakan advokat di Cirebon yang juga memang tinggal di Bandung dan dilaporkan oleh ibu kosnya karena memiliki nama yang sama. Apakah betul seperti itu? Kita masih nantikan pihak kepolisian. Tapi Prof, bisa berikan pandangan, ini banyak sekali ketidakpastian dalam kasus ini, bahkan yang tertangkap DPO pun masih menjadi tanda tanya, Prof. Silakan. Ya, pertama ini satu pembuktian lagi kekuatan luar biasa netizen ya. Dengan netizen maka kemudian ini menjadi terungkap. Pada yang sisi kedua adalah ini membuktikan perlunya koreksi secara serius ya tentang criminal justice system kita, sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pemasarakatan. Mestinya itu tidak terjadi kasus ini. Dan yang ketiga nih, bagaimana menjadi satu catatan penting ya, bahwa mengingatkan kembali kasus Inkankarta dulu. Bagaimana dia tidak bersalah, akhirnya juga dihukum. Kemudian akhirnya bebas karena ada yang mengaku bahwa dia pelakunya. Kemudian yang keempat juga ada poin penting ini, menarik momentum revisi Undang-Undang Kepolisian Nasional yang saat ini terjadi ya. Bagaimana Kepolisian Indonesia ada revisi undang-undangnya. Maka ya guys, baru kemarin Polda Jabar mengumumkan bahwa setelah menangkap satu DPO dari 3 DPO yang sedang dicari. Nah, yang ditangkap itu adalah Peggy alias Peron. Dan ditangkap itu di Bandung ya guys ya. Ternyata setelah ditelusuri lagi ya dengan bantuan netizen juga yang super gercep, ternyata salah orang guys, salah tangkap. Peggy yang ditangkap di Bandung itu bukanlah salah satu DPO atau bukan Peggy yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ini guys. Aduh, jadi makin pusing ya guys ya. Ternyata salah tangkap. Jadi pantas aja waktu itu banyak yang curiga juga ya guys ya, saat polisi itu mengatakan bahwasanya Peggy yang ditangkap di Bandung itu adalah seorang buruh, seorang pekerja atau buruh di Bandung. Tentunya itu berbanding terbalik sekali dengan berita yang beredar bahwasanya Egy atau Peggy itu kan digadang-gadang anak dari seorang pejabat. Ada yang mengatakan anak dari mantan bupati, ada yang mengatakan anak dari polisi, seperti itu. Kenapa yang saat ditangkap di Bandung itu adalah sebagai buruh gitu profesinya. Nah, kemarin juga sempat ada yang curiga dan tidak percaya karena tidak men-spill foto atau wajah yang ditangkap tersebut. Ya, benar aja nih dugaan netizen ternyata salah tangkap, dan tentunya ini harus menjadi perhatian lagi agar teliti dan bisa menemukan DPO atau orang-orang yang terlibat di kasus Vina ini dengan identitas yang sebenar-benarnya. Jangan sampai salah tangkap lagi gitu. Halo, selamat siang, Mbak. Wah, kabur semua nih. Saya mau nanya, Ibu tinggal di daerah sini. Ibu namanya siapa, Mak? Mel.
Ibu tinggal di daerah sini? Bukan sih, sebelah, kampung sebelah. Ibu ini kenal nggak sama sosok Peggy Peron ini? Kenal sih, nggak terlalu, cuman tahu aja. Itu memang yang Ibu tahu Peggy ini sosoknya seperti apa, Bu? Anaknya baik sih, jarang bergaul atau berkumpul-kumpul sama teman-teman tuh, soalnya dia tuh kerjanya tuh merantau terus, pulang sekali seminggu paling lama, terus pergi lagi begitu, jarang kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus posisinya waktu kejadian 2016 tuh setahu saya tuh dia tuh udah nggak di sini, ya nggak ada di sini. Oh berarti saat kejadian 2016 itu setahu Ibu Peggy lagi merantau? Iya, lagi merantau di sini. Guys, ini adalah salah satu keterangan dari tetangga tentang Peggy atau Peron yang diduga sebagai dalang pembunuhan Vina. Nah, keterangan dari tetangga tersebut saat diwawancarai, dia mendeskripsikan bahwasanya Peggy itu adalah sosok yang baik, kalem, dan lain-lain. Dan dia juga mengatakan di tahun 2016 saat kejadian tersebut, dia lagi merantau dan tidak ada di rumah seperti itu. Namun, hal yang janggal seperti yang disampaikan oleh ibu tersebut, seperti ada yang janggal ya guys ya, karena takutnya gitu loh, sudah di briefing atau mungkin sudah diomongin sebelumnya sehingga dia bisa membuat atau mengarang cerita, karena sudah jelas-jelas si Egy atau Peggy tersebut merupakan pelaku dari pembunuhan Vina Cirebon ya. Sekalian dapat kami sampaikan pada hari ini, hari Rabu 22 Mei 2024, tadi kami yang tergabung di dalam tim gabungan dari Polda, Ditkrimum Polda Jawa Barat, bekerja sama dengan Kepolisian Resor Polres Cirebon Kota, itu bersama-sama kita melaksanakan salah satu prosedur di dalam proses penyidikan, yaitu prosedur penggeledahan. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Ya, jadi tadi kita melaksanakan mulai dari 1:30 sampai dengan sekarang 4:30. Artinya kurang lebih kita melaksanakan penggeledahan selama 3 jam. Sementara itu rekan-rekan yang ada karena sifatnya penyidikan, maka mohon maaf nanti belum bisa kita sampaikan. Tentunya perkembangan ketika sudah dianggap dapat disampaikan ke publik, nantinya yang membidangi daripada kehumasan tentu akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Guys, jadi ini keterangan polisi usai menggeledah rumah dari Peggy Setiawan alias Peron. Nah, beliau mengatakan bahwasanya telah dilakukan penggeledahan di rumah Peggy yang diduga merupakan pelaku atau dalang dari pembunuhan almarhumah Vina Cirebon, bahkan selama 3 jam guys, kurang lebih 3 jam melakukan penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2024 kemarin. Semoga saja dengan penggeledahan tersebut bisa menemukan sesuatu yang kita inginkan untuk menuntaskan kasus Vina Cirebon. Langsung saja dikonfirmasi, apakah benar ada yang bernama Peggy Setiawan di desa ini? Ya, alhamdulillah tidak ada namanya Peggy Setiawan di sini, di Banjarwangunan. Dengan buktinya ada juga ini, surat juga nggak ada. Oke, berarti Bapak sudah memiliki daftar nama warga di sini ya? Betul, kami dari data-data database kami. Di sini adanya Andi juga bukan ini. Ada 15 yang saya ini, ada datanya juga nih. Mungkin bisa ditampilkan data Andi Andi Wahyudi, Suhandi, ada 15 orang nih. Dan Dani juga ada, juga Dani itu tapi Dani juga nih namanya bukan Dani aja, sama Dani, Hamdanil, Juanda, Ramdhani, Sudani, Ramadhani Mahmud, Rahmadania, Hamdani, gitu. Berarti memang tidak, tapi untuk yang bernama Peggy tidak ada ya Pak? Tidak ada, tidak ada sama sekali, terkonfirmasi tidak ada yang bernama Peggy di desa Banjarwangunan. Akan tetapi memang ada yang bernama Dani dan juga Andi. Tapi apakah ciri-cirinya sama Pak, sesuai dengan dari rilis Humas Polda Jabar? Jauh sekali, nggak ada kesamaan juga, nggak ada kesamaan. Nama juga di sini ada kan sama Dani kan, Hamdani itu kan hanya Dani sama Andi kan. Di sini ada Suandi, Heri Suandi kan, Sandi, Andi. Gaje banget ya guys ya.
menyebutkan semua nama-nama yang tidak ada berhubungannya dengan Peggy gitu. Kenapa mesti nama Andi, Dani, dan lain-lain yang disebutkan? Maksudnya Kades ini mau mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya tidak ada warganya yang bernama Peggy Setiawan dan 2 DPO yang dimaksud. Iya, ya takutnya sudah ganti identitas atau mungkin sudah ditutup mulut ya guys. Jadi nggak tahu lah pokoknya. Intinya aneh aja sih gitu loh, kayak yang disebutin bukan sesuatu yang ditanyakan, malah nyebutin nama-nama lain. Ya memang sedikit itu warga yang di sana seperti itu. Oke, akhirnya ditangkap juga nih pelaku pembunuhan Vina setelah 8 tahun senyap dan juga 8 tahun bersembunyi. Dia otak pembunuhan dari Vina, kasus yang lagi viral di mana dia melakukan pemerkosaan dan juga penyiksaan. Tapi ada yang berbeda dari datanya si Peggy ini. Peggy ini diduga anak seorang polisi yang jabatannya tinggi sehingga dia itu bisa mampu bersembunyi kemana saja. Info terbaru yang dirilis, Peggy ini bukanlah seorang anak petinggi polisi dan dia ini merupakan buruh bangunan yang bekerja di Bandung. Pertanyaan itu simpel banget, kok bisa seorang Peggy yang seorang buruh bangunan ini mampu membuat 8 tersangka yang udah di dalam penjara itu merubah BAP-nya? Sebenarnya siapa sih si Peggy ini? Benarkah dia seorang buruh bangunan? Atau ini timbul lagi spekulasi dari masyarakat? Benarkah salah tangkap orang lagi? Oke, sebenarnya bukan salah tangkap, tapi diduga salah tangkap. Nah, sekarang sisa 2 tersangka. Ya guys, jadi ya banyak yang menduga salah tangkap lagi karena tidak mungkin seorang Peggy yang dimaksud yang merupakan DPO dari pembunuhan Vina tersebut adalah seorang buruh bangunan. Ditangkapnya di Bandung ya kemarin itu. Jadi kayak jomplang sekali dengan berita yang beredar yang mana digadang-gadang Egy ini adalah anak seorang polisi, anak seorang mantan bupati seperti itu. Jadi pas ditemukan ini di Bandung adalah seorang buruh bangunan, kayak nggak mungkin gitu loh. Jadi banyak yang menduga ini salah tangkap lagi gitu karena mana mungkin seorang buruh bangunan dia bisa sangat hebatnya luar biasa mengaburkan diri sampai tidak bisa bisa menghilangkan jejak gitu loh. Sedangkan 8 tersangka lainnya bisa ditangkap, ditahan sesuai dengan tindakan mereka, perbuatan mereka. Kenapa Peggy yang mungkin seorang buruh bangunan bisa sehebat dan sepintar itu? Jadi kayak ada yang aneh gak sih? Apalagi saat polisi menginformasikan ditangkapnya Egy atau DPO yang dimaksud Peggy ini tidak memunculkan muka atau wajah. Jadi ya banyak netizen yang tidak percaya seperti itu. Belum lagi kemarin yang nama tersangka Saka Tatang itu belum kelar gitu, dan dia juga memberikan konfirmasi dia juga salah tangkap, dia bukan pelaku. Jadi spekulasi netizen sekarang ya seperti itu. Dan semoga aja kalau memang salah tangkap kita berikan kritisi yang membangun agar kedepannya lebih teliti lagi dan bisa menemukan 3 DPO yang sebenar-benarnya. Lantas bagaimana tanggapan Anda tentang kasus Vina Cirebon ini dan Peggy Setiawan yang diduga salah tangkap oleh polisi? Berikan komentar dan tanggapannya sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.